Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello happy English learner, welcome back to my YouTube channel with me Mrs. Amelia Nur in Let's Practice English. Sahabat pembelajar, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang how to express opinion. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, terutama dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris, seringkali kita diminta pendapat dan juga memberikan pendapat kepada orang lain. So, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan bahas tuntas beberapa expression for asking and giving opinion, juga expression agreement dan disagreement. Saksikan pemaparan presentasi PowerPoint berikut ini. So, let's check it out. Asking and giving opinion for 11th grade students. Learning focus. Asking for and giving opinion. Menanyakan dan memberi pendapat atau opini. Agreeing and disagreeing. Setuju dan tidak setuju. Baiklah, sekarang Ibu mempunyai satu percakapan pendek nih di antara dua siswa, ya. Ini siswa yang pertama, sesuai dengan gambar animasi laki-laki ini, kita panggil saja ini Azhar ya. Dan siswa yang perempuan ini, ya, sesuai dengan gambar animasinya, kita panggil saja Deti. Nah, antara Azhar dan Deti, mereka sedang berbincang-bincang dalam bahasa Inggris. Apa yang mereka perbincangkan? Mari kita dengarkan. Listen carefully. Pertama-tama dari Azhar dulu deh. Ini apa ya? Have you heard about our school plan to ban smartphone in the school? Yeah. What do you think about it? Well, I think that's fair enough. Why do you think so? You see, smartphones have caused so much trouble in our class. Remember yesterday history class? Our teacher got very angry because was interrupted by smartphone ringing many times. This may happen again and again. Another thing is, smartphones have caused a kind of stupid competition. What do you mean? You know, everyone seems to compete to have the latest model. Yes, I feel that too. So it's a good idea if the school doesn't allow students to use their smartphone in the school. Nah, itulah percakapan pendeknya. Kira-kira apa yang Azhar dan Deti perbincangkan? Ya, tentang apa? Ya, tentang satu isu, yaitu adanya pelarangan penggunaan handphone di sekolah. Nah, Azhar di sini menanyakan pendapat kepada Deti. Nah, Azhar menanyakan pendapat kepada Deti tentang pelarangan penggunaan smartphone tadi. Ekspresi yang digunakan oleh Azhar, nah ini ya, dengan bertanya, what do you think about it? Bagaimana menurutmu tentang pelarangan handphone tadi? Nah, Deti menjawab dengan, well, I think that's fair enough. Nah, begitu ya. Deti menjawab, ya menurut saya setuju-setuju saja. Itu adil-adil saja. Tentu saja Deti mengemukakan alasannya. Nah, di sini alasannya. Nah, jadi menurut Deti katanya bahwa penggunaan handphone di sekolah atau di kelas itu mengganggu selama pembelajaran gitu ya. Karena di sini handphonenya sering berdering beberapa kali dan itu mengganggu pembelajaran. Kemudian hal lainnya, Deti juga mengemukakan pendapat lain bahwa katanya penggunaan smartphone juga memicu stupid competition. Nah, di sini nih ya, Deti bilang stupid competition. Smartphone have caused a kind of stupid competition. Nah, Azhar bertanya lagi, what do you mean? Apa itu maksudnya dengan stupid competition? Jadi seperti perlombaan yang tidak sehat gitu, persaingan yang tidak sehat. You know, everyone seem to compete to have the latest model. Nah, seperti yang kamu tahu,
dengan penggunaan handphone, orang-orang tuh berlomba-lomba. Mana katanya mungkin ya handphone yang paling bagus, mana yang paling kekinian gitu ya, mana model yang paling terbaru begitu. Mungkin juga dengan harga yang paling mahal yang mana begitu. Nah, Azhar kemudian bilang bahwa ya saya pun juga merasakan demikian. Yes, I feel that too. So it's a good idea katanya if the school doesn't allow student to use their smartphone in the school. Jadi Azhar ya setuju supaya uh, pelarangan penggunaan handphone tadi ya. Oke, selanjutnya masih punya satu percakapan pendek lagi nih ya. Ini di antara dua gadis ini. So, I have one short conversation between two girls. Nah, gadis yang pertama yang berambut hitam ini, kita panggil saja namanya Elsa. Dan gadis yang berambut coklat ini, kita panggil saja Deti ajalah ya, Deti lagi. Jadi masih Elsa dengan Deti. Baik, mereka sedang memperbincangkan apa? Apakah mereka masih berbincang-bincang seserius seperti tadi, seperti Azhar dan Deti? Coba kita perdengarkan. Listen carefully. I love these two dresses, but I have to choose one. What do you think? Which one is suited to me? I think the dress which has peach color is suited to you. Really? But the blue one has a beautiful design. You're right, but it seems too big to you, isn't it? Yeah, I have an idea. Let's find a dress which has peach color, but the design is similar to the blue one. Yeah, that sounds good. Nah, itulah percakapannya antara Elsa dan Deti. Apa yang sedang mereka perbincangkan? Ya, Elsa menanyakan pendapat lagi kepada Deti ya. Dia menanyakan pendapat tentang pakaian yang akan dipilihnya ya. Elsa menggunakan ekspresi what do you think? Which one is suited to me? Nah, begitu. Deti memberikan pendapat iya dengan memberikan ekspresi I think the dress which has peach color is suited to you. Nah, gitu ya. Jadi menurut Deti pakaian yang cocok yang berwarna peach untuk Elsa. Begitu ya. Kemudian di sini Deti juga memberikan ide nih. I have an idea katanya. Let's find a dress which has peach color. Nah, ekspresi ini sebetulnya ini ekspresi yang lebih menjurut kepada offer and suggestion ya. Saya punya ide. Ayo kita cari. Nah, itu ekspresi suggestion. Nah, nanti akan Ibu perdalam lagi ekspresi ini, offer dan suggestion ini di video yang lain ya. Nah, begitu. Nah, bagaimana dengan jawabannya Elsa? Dia menjawab, yeah, that sounds good. Berarti itu Elsa setuju ya. Setuju akan ajakan dari Deti. Di dalam percakapan ini yang akan kita garis bawahi, yang kita akan fokuskan yaitu bagaimana cara bertanya atau meminta. Nah, meminta saran, bukan saran, meminta opini. Maaf ya, meminta opini. Ya, asking opinion dengan kata tanya tadi, what do you think? Nah, dan memberikan and giving opinion dengan ekspresi I think. Nah, seperti yang Deti bilang. Baik, akan Ibu perjelas sekarang dengan, nah ini expression of giving opinion. Ada beberapa ungkapan-ungkapan tentang bagaimana caranya memberikan opini, begitu ya. Apa saja? Nah, Ibu punya tabelnya. Nah, di sini ini ada beberapa ekspresi-ekspresi ya, di mana kita bisa gunakan ekspresi ini ketika kita akan memberikan pendapat ya. Contoh nih, in my opinion, I think. Jadi tidak hanya I think aja kan tadi Deti dan contoh-contohnya I think. Ternyata tidak. Kita bisa menggantinya dengan oh, in my opinion. What I mean is, nah, in my experience. Nah, begitu ya. Secara keseluruhan artinya itu sama ya. Bahwa menurut saya, begitulah. Berbeda-beda sedikit saja. Tapi intinya adalah ini adalah kalimat awal
kalimat awal ketika kita akan menyatakan pendapat, yang artinya menurut saya pikir. Nah, begitulah kira-kira ya. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai how to ask opinion. Bagaimana cara meminta opini seseorang, ya. Nah, di sini ada ya gambar animasi siswa laki-laki. Baik, kita sebut saja ini Muhammad Barkah deh, ya. Muhammad Barkah bilang, how to ask opinion. Nah, ini ada beberapa expression. Yang pertama, what do you think? What is your opinion? How do you feel about? Nah, begitu ya. Maksudnya atau artinya itu hampir sama. Bagaimana menurutmu? What is your opinion? Bagaimana pendapatmu? Gitu. How do you feel about? Bagaimana menurutmu tentang titik titik titik. Nah, inilah ya general expression-nya how to ask opinion. Selanjutnya Ibu punya expression of agreeing opinion, bahwa di dalam pendapat seseorang tentu kita bisa saja mengungkapkan setuju maupun tidak setuju ya akan suatu pendapat, bisa setuju maupun tidak. Nah, bagaimana kalau ingin mengungkapkan persetujuan atau setuju? Inilah ekspresi-ekspresinya ya. Ada of course, I agree, I never thought of that. This is absolutely right. Atau yang pendek nih ya, I think so too. Nah, ini adalah ekspresi-ekspresi yang bisa kita gunakan di mana kita menyetujui suatu opini. Nah, gunakan ini, ekspresi ini boleh secara bergantian ya. Ada ekspresi yang pendek saja seperti ini, of course. Nah, itu sudah kita berarti setuju. I agree with this opinion. Nah, semuanya itu artinya sama ya. Artinya saya setuju. Nah, begitu. Selanjutnya, nah Ibu punya yang ini ya, sentence structure to express opinion. Nah, kalau kita lihat ya dari kalimat lengkapnya, bagaimana tuh ungkapan memberikan opini. Nah, di sini ada kelompok subjek, ada kelompok kata kerja dan objeknya, ya. Nah, misalnya Ibu bacakan ya, I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu bilang. Nah, ini kelompok kata kerjanya. Nah, ternyata tidak hanya agree saja yang untuk menyatakan persetujuan itu. I agree. Ada juga believe. We believe. I reckon. Di bawahnya lagi, I doubt. We assume. I don't agree. Berarti artinya kalau don't agree berarti artinya tidak setuju. I think. Nah, jadi kata kerja ini bisa digunakan untuk menyatakan pendapat. Jadi biar ada variasi kata kerja, tidak hanya I think saja gitu ya. Ada I agree, we believe, I reckon gitu ya. Baik. Baik, selanjutnya Ibu mempunyai ya ini ada tabel statement agree dan disagree. Nah, ini ada beberapa statement. Statement itu seperti isu gitu ya, isu-isu statement. Kemudian tentu saja pilihannya kita bisa setuju dengan isu yang tadi atau juga kita tidak setuju. Contoh, smoking should be banned in public places. Smoking atau merokok seharusnya dilarang di tempat-tempat umum. Kalau kita agree, kita bisa mengungkapkannya dengan ekspresi I totally agree that smoking should be banned in public places, begitu ya. Atau dengan menjawab I totally agree. Itu sudah menyatakan setuju. Kalau tidak setuju, ini contohnya, I'm sorry but I tend to disagree with you on this. Begitu ya. Gunakan variasi ekspresinya ya. Kita bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang lain ya. Tidak harus selalu I totally agree, tidak harus itu. Kalau disagree juga tidak harus selalu I'm sorry, begitu ya. Nah, selanjutnya mempunyai ini ya, let's practice. Complete the dialogue with suitable expression. Nah, Ibu punya beberapa dialog pendek ini. Sepertinya ada 4 nih, ada 4 dialog pendek yang harus
lengkapi karena ada yang hilang ini ya ekspresi-ekspresinya. Tapi Ibu berikan pilihannya. Oke. Number one, contohnya nih Edo. The government plans to raise the water bill next month. Nah, gitu ya. Katanya, kata Edo apa? Pemerintah berencana akan menaikkan tarif ya, tarif air. Tarif air bulan depan. Rita menjawab bla 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 bla, it will increase the number of poor people. Ini akan menaikkan jumlah orang miskin begitu ya. Kalau pemerintah berencana menaikkan tarif, tentunya katanya akan menambah jumlah orang-orang miskin. Nah, menurut kalian, Rita setuju atau tidak dengan pernyataan Edo? Nah, di sini pilihannya. Ada I don't think so, I totally disagree, I disagree with you, it's amazing. Nah, pilih ya di sini ya. Oke. Kerjakan latihannya untuk kita agar lebih paham ya. Terbiasa. Baik, selanjutnya Ibu masih punya exercise lagi deh. Complete the conversation below. Ya, jadi ini pun sama. Ini adalah percakapan pendek, begitu ya. Namun masih ada kalimat yang belum selesai. Di sini kalian tinggal mengisi apakah ya asking suggestion, apakah giving suggestion, apakah agree atau disagreeing. Nah, begitu ya. Apakah memberikan pendapat atau meminta pendapat atau setuju ataupun tidak setuju. Baik. Selanjutnya masih ada satu, jadi ada satu lagi ya. Ini short conversation lagi. Nah, ini pun sama, hanya ada satu kalimat yang hilang ini ya. Kalian cocokkan dengan konteksnya. Apakah ini menanyakan? Apakah ini memberi pendapat? Apakah ini harusnya cocoknya dengan setuju ataupun tidak setuju? Begitu. Nah, selesai anak-anak. Iya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.